kita, yang ada aku yang dihujat. Oh, nggak usah dipikirin lah kalau netizen itu, Mbak. Nggak usah dipikirin. Kalau Anda mau sharing atau tanya jawab, silahkan, boleh, silahkan. Kurang nggak cuman ini apa namanya, saling sharing itu kan nggak salah ya, bukan Nggak berarti, salah, betul. bukan berarti gini loh, maaf ya, bukan menghina atau mengejek, namanya Iya. sharing atau diskusi itu nggak salah, tapi kenapa mereka langsung masuk gini, aku karena sharing sama itu dipikirnya saudara seiman, aku langsung kayak mualaf gitu. Bukan loh, ini kan namanya sharing, tapi kenapa hujat? Boleh, Mbak. Jangan dipikirkan terus yang menghujat Anda, yang menghina Anda, ya itu cuma iri. Ya, dia tidak bisa seperti Anda. Itu aja. Jadi nggak usah digubris orang yang menghujat atau orang yang DM gitu. Mari gunakan akal sehat gitu. Gak perlu kita melihat apa kata mereka. Kalau kita ikuti Mbak, saya pun apa kata mereka, kata netizen, semuanya salah, serba salah gitu. Jadi ya punya pendirian lah kita gitu ya, punya pendirian. Gak perlu kita dengarkan, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu gitu. Iya kan gini loh, apa ya, justru semakin yang menghujat itu kan jadinya ditertawain gitu. Bukan berarti karena aku sering ngomong sama yang beda agama gitu, langsungnya pikiran mereka itu aku langsung kayak mualaf, bukan. Ya saling bertanya atau pengen tahu itu kan nggak salah ya Pak ya? Nggak salah, iya. Boleh, kalau Mbaknya mau bertanya boleh gitu. Udah banyak yang hujat aku nggak kuat. Biarin aja Mbak. Mau saya tutup komentarnya nggak? Iya, ditutup aja. Komentarnya ditutup aja, baik. Sementara saya tutup komentar ya teman-temannya. Demi keamanan dan kenyamanan ya. Pengaturan komentar ditutup. Tuh kan banyak langsung yang ini napas. Kayak gimana sih cara nutupnya? Pengaturan apa lagi? Pengaturan komentar. Itu dipilih hidupin atau matiin. Gitu ya. Nah, biarkan ya mereka. Biarkan. Silahkan. Aduh, apa ya? Setiap udah naik gini jadi bingung karena udah dibully duluan. Enggak apa-apa, apa yang perlu dipertanyakan silakan. Apa sih cara ngomongnya, nggak ini aku. Maksudnya enggak gini, apa-apa. Coba Pak Ustadz sharing duluan gitu. Nanti biar tahu cara. Kalau Anda mau sharing nih ya, Mbak ya. Di dalam agama Islam itu bukanlah agama yang baru gitu. Agama Islam ini adalah agama yang meneruskan ajaran dari para nabi terdahulu. Contoh Nabi Abraham, Musa, terus nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, termasuk meneruskan ajaran dari Yesus itu sendiri gitu. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau kita melihat di Bible Anda, di Ulangan 6 nomor 4, di situ tertulis, "Hai Bani Israel." Kata di kitab Nabi Musa tuh ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Yesus mengutip perkataan itu dalam Markus. "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa," kata Yesus. Dan di Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Tuh. Jadi Islam ini bukanlah agama yang baru, tapi Islam ini sebenarnya adalah
agama yang memang sudah dibawa oleh para nabi pada zaman dahulu gitu. Hanya saja syariatnya berbeda-beda gitu. Tapi satu suara mereka, satu suara, yaitu apa? Katakanlah Tuhan itu Esa. Nah gini Mbak. Terus kalau kita ya, syarikat itu kayak maksudnya ikatan apa gimana? Gimana? Syarikat itu apa? Syarikat, syirik, syarikat. Kalau syirik atau syarikat itu menduakan Tuhan semesta alam. Contoh nyembah patung, tuh berserikat dengan patung. Syirik terhadap Allah. Gitu. Jadi gitu. Jadi kita nggak boleh menyembah patung. Jadi Mbak ikuti apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Saya bisa bukakan kepada Anda ya, dari kitab Anda sampai kitab saya, agama Islam. Satu dulu yang kita pegang ya, Apa itu? Ajaran para nabi terdahulu sampai hari ini seperti apa tentang masalah Tuhan. Satu, Abraham Tuhannya kagak kelihatan, betul? Tuh. Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan, betul? Ya. Terus Islam Tuhannya juga kagak kelihatan, betul nggak? Bahkan ya kalau kita melihat di dalam Keluaran 33 nomor 20 Perjanjian Lama, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan. Kalau melihat wajah Tuhan, maka dia akan mati. Jadi Tuhan gak bisa dilihat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus di zaman Yesus? Di zaman Yesus ya Mbak ya, di Yohanes ya, nih saya bukakan aja langsung ya, biar nggak dikira berasumsi gitu. Di Yohanes 5 nomor 37 ya, di situ dikatakan Mbak, di Yohanes 5 itu, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Nih, saya bukakan buat Mbaknya. Nah, Anda perhatikan di sini. Bentar ya. Nah, Mbak. Nih, Yohanes 5 nomor 37. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi Tuhan itu nggak akan kelihatan gitu Mbak. Sama dengan Al-Quran nih ya. Al-Quran 103. Nih ya, saya bacakan buat Anda khusus. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi satu hal dulu, para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu. Dipegang dulu. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, ya Mbak ya, ada Tuhannya yang nongol, maka ini udah dapat dipastikan bukanlah Tuhan gitu. Karena apa? Karena kalau dia nongol, itu akan hilang kemahaannya. Mbaknya percaya nggak? Yang namanya Tuhan itu maha adil. Percaya kan maha adil kan? Kalau Tuhannya nongol di abad pertama, habis itu yang lihat cuma satu kampung. Lalu di tahun 2025 kita kagak lihat Tuhan itu lagi. Tuhannya nongol cuma di abad pertama, di satu kampung. Hanya sebagian manusia yang melihat di kampung saat itu. Kita di tahun 2025 nggak bisa melihat lagi bagaimana fisik Tuhan dengan mata kepala kita. Di sini artinya apa?
menandakan bahwa Tuhan yang turun di abad pertama itu tidak adil. Lepas mahanya udah. Artinya apa? Kalau sudah tidak adil, itu bukanlah sifat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha adil kepada seluruh makhluknya. Saya Islam, mbaknya Kristen. Kan kayak gitu. Nah, kita tetap sama-sama diberi napas gitu. Meskipun Anda Kristen, saya Islam, kita sama-sama bisa menghirup napas. Kan gitu. Itu Tuhan yang adil. Tidak pandang agama dia. Ya kan? Tapi dia memberikan keadilan seluruh makhluknya. Nah, gitu. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, kira-kira agamanya apa gitu. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di Indonesia. Ada 6 agama. Konghucu ada patungnya. Hindu ada dewanya. Buddha ada patung tokoh Budanya. Kan gitu. Terus apa lagi? Katolik atau Kristen yang Mbak anut ada simbol salibnya, betul nggak? Ya. Nah, berarti kalau yang bersimbol-simbol seperti itu, ya, yang apalagi Tuhannya sampai kelihatan turun menjelma, waduh Mbak, itu bukanlah Tuhan, bukan Tuhan para nabi. Karena kalau Tuhan itu tidak kelihatan, itu berarti Tuhan yang adil. Coba bayangkan, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, dia tidak akan menunjukkan kepada manusia bagaimana zatnya. Gitu. Jadi adil dia kepada seluruh manusia. Nggak ada yang dapat melihat dia dari manusia ini. Sesuai yang dikatakan Yesus, sesuai yang dikatakan Quran tadi, betul nggak? Ya. Nah, itulah Tuhannya para nabi. Jadi Tuhan yang kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Gitu. Makanya saya bilang Islam ini bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang dibawa para nabi terdahulu. Ah, gitu. Coba Mbak gini, Mbak. Kalau Tuhan kelihatan, berubah jadi manusia. Ini saya dengan Anda ya. Coba mari kita berpikir ya. Kita berpikir. Kita ini manusia. Mbak juga manusia, betul? Iya, Pak. Nah, kalau kita makan nasi, kira-kira pantas nggak? Maksudnya makan nasi gimana? Kita makan nasi putih. Iyalah. Iya, karena kan memang makanan kita tuh nasi ya. Pantas kita makan nasi, betul? Ya. Nah, kalau kita makan kotoran, pantas nggak kira-kira kita makan kotoran sebagai manusia? Ya enggak lah, itu kan kotoran. Kotoran kan nggak pantas kan bagi manusia, betul? Begitu juga bagi Tuhan, Mbak. Nggak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi bayi. Nggak pantas Tuhan itu sampai diperanakan. Nggak pantas Tuhan itu sampai disusui. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu. Itu dulu yang Anda pegang. Gak pantas dia sama dengan makhluknya gitu. Kalau kita melihat di perjanjian lama ya, di kitab Anda Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Kayak gitu Mbak Dewi. Jadi satu hal yang kita pegang dulu ya, bahwa Tuhannya para nabi kagak pernah kelihatan. Oke? Iya, Pak. Nah, sekarang kita merujuk ke Bible. Kita ke Bible ya Mbak ya. Ke Bible. Sengaja ya saya tutup komentarnya dulu biar Anda fokus. Ini saya jelaskan, tolong diperhatikan ya, agar Mbak Debbie juga bisa mengambil videonya nanti dan mempelajarinya gitu ya. Begini Mbak ya, saya akan bawakan melalui Bible Anda dan Al-Quran saya. Kita komparasi ya, bagaimana ajaran para nabi terdahulu. Kira-kira Mbak, saya mau tanya dulu, adakah atau pernahkah Yesus
menyuruh Anda untuk beribadah di gereja hari Minggu? Iya kan, untuk namanya umat Kristiani ibadahnya itu setiap hari Minggu. Sama Nah, kayak Bapak kan setiap hari Jumat sholat diwajibkan. iya, Nah, kalau saya kan ada perintahnya, Mbak. Hari Jumat itu iya. ada perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk sholat Jumat, ada kami perintahnya. Sekarang coba cari di Bible Anda. Adakah Yesus Ada pernah gitu menunjukkan Anda beribadahlah ke gereja? ada titah keempat, titah Kristen itu kan ada 10 tuh. Nah, Oh, keempat, titah 10 hukum Taurat. iya. Di hari Itu juga akan saya bahas itu kali kan ini sama Mbak. Ya. iya, hari peristirahatan dan tidak dibolehkan bekerja atau Oh, itu hari Sabat. Oke. Iya, Nih. untuk ibadah Kristen hari ke-7 kan hari Minggu. Nah, Baik. jadi Jadi gini, Mbak, ya. Kalau di Kristen, Yesusnya tidak pernah menyuruh, "Hei Kristen, hai Mbak Debbie, pergilah kau ke gereja." Gak ada. Gak ada. Gak akan pernah Anda temui firman Yesus seperti itu. Sekarang gini, jadi kita ikuti ya apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Anda dan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab saya. Satu dulu tadi kita dapat poinnya bahwa Tuhannya para nabi tidak kelihatan dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata, Mbak? Mata kita lihat telinga aja kagak bisa. Coba Anda tanpa cermin, ya. Anda tanpa cermin, bisakah Anda melihat telinga Anda yang di samping? Kan nggak bisa, artinya mata kita terbatas. Alih-alih mau lihat Tuhan, kan gitu. Mikirlah di situ. Ya, ini saya akan bawakan nih buat Mbak dan tolong diperhatikan nih ya Mbak ya. Saya tutup kamera dulu. Mari kita ke ajaran para nabi. Kejadian 24 nomor 52, Mbak. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda ya. Oke. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham di sini sujud menyembah Tuhan. Betul? Kira-kira di Indonesia ini yang ibadahnya Mbak tahu itu sujud, agamanya apa? Kristen, Kapan Kristen ada sujudnya? Katolik Kapan Katolik ada sujudnya? ada. Kalau hari Minggu mereka itu kayak apa ya bahasanya? Aku pun Nih nggak sujud kayak gini. Gambar sujud. Kalau mereka, apa bahasa Indonesia yang mersinggangnya? Oh, bukan kayak gitu. Sujudnya kayak cara duduknya gitu, tapi nggak sujud ke sini kayak langsung ada tempat duduknya gitu. Kalau ini Mbak, ya nih. Sujudlah ia sampai ke tanah. Betul? Artinya kan gambarnya kayak gini. Sampai ke tanah. Kira-kira yang kayak gini agama apa di Indonesia yang mengerjakan kayak Nabi Abraham? Muslim. Muslimnya mengerjakan gitu. Ini ayatnya ya. Di Al-Quran kami juga ada. Nih. Ibrahim 40. Saya bukakan buat mbaknya. Ibrahim 40. Nih saya khususkan buat mbak, gak apa-apa malam ini. Sabar ya mbak ya.
Ya nggak apa-apa. Nih. Ibrahim 40. Nah, ini Mbak ya, kalau kita lihat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud, kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Iya. Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Ini lanjut ya Mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih Kejadian 34 nomor 8. Kejadian Keluaran. Nih. Keluaran 34 Alkitab Sabdaya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Oke? Lalu sujud menyembah. Lagi-lagi kayak Ibrahim tadi, betul nggak? Nabi Musa. Nabi Musa sujud kembali ke tanah. Nih, sujud kayak gini ya. Nabi Musa. Nih ayatnya. Anda bisa lihat Keluaran 34 nomor 8. Bisa Anda lihat di kitab Anda Nabi Musa sujud. Lalu di Al-Qur'an kami ada juga. Nih, Toha 14. Nih. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku lagi melakukan sujud. Di Quran kami Nabi Musa sujud. Nah, setelah zaman Nabi Musa, Nabi siapa lagi Mbak? Ezra ada? Ezra, baik. Nabi Ezra juga sujud Mbak, ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kira-kira ibadah siapa yang sambil mengangkat tangan ucapkan amin, Mbak? Kristen. Kapan Kristen ngucapin angin amin? Bisa. Nih. Gini. Ucapan amin itu ya di saat lagi beribadah. Nih, iya. Bentar. Nih Mbak. Nih, kata Ezra tadi, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Kalau kami di masjid kan Mbak mungkin biasa ya lihat orang sholat ya. Kalaunya saya baca kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, kayak gini di masjid tuh. Ini ajaran para nabi nih. Ajaran para nabi di kitab Anda. Ajaran para nabi di kitab Anda. Kayak gini, angkat tangan sambil amin amin. Habis itu ya ke zaman Daud. Nabi Daud pun juga sujud nih, Mbak. Saya kasih ya ada ayat ya. Nih. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, kata Daud, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, betul? Lalu zaman Yesus, ya, zaman Yesus nih. Zaman Yesus pun juga sujud kepada Tuhannya, Mbak. Nih. Kalau Anda mau tahu, Yesus punya Tuhan dan dia juga sujud kepada Tuhannya. Nih. Kalau mau Mbaknya saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud. Lagi-lagi sujud kayak gini, yang seperti gambar tadi. Lalu ia maju sedikit, lalu Yesus sujud kayak gini dan berdoa. Tuh. Ya. Jadi Mbak, sujud yang kayak gini ya, yang kayak gini ini udah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kira-kira di Indonesia yang sujudnya kayak gini agamanya apa? Islam. Jadi ya, dapat kita ketahui, kita tarik simpul gitu. Tarik simpul dari kitab Anda maupun kitab saya, bahwa para nabi itu mengajarkan hal yang sama, yaitu apa? Sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka diingatkan dengan ayat kami, maka mereka akan bersujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi yang ibadahnya sujud hanya umat Islam. Gak ada para nabi itu, Mbak, menyuruh kita itu untuk apa? Untuk joget-joget, jingkrak-jingkrak. Gak ada. Selama ini Anda ibadahnya, boleh saya tanya, mohon maaf, kayak gimana gitu? Enggak kayak gitu kan, Kristen itu banyak ya Pak ya. Kalau saya HKBP nggak ada yang jingkrak-jingkrak sih. Ada sebagian yang jingkrak-jingkrak ya, yang kita lihat di video-video di sosial media gitu kan gitu. Jadi kita tarik aja, yang disembah para nabi prakteknya sujud, Tuhannya kagak kelihatan dan Tuhannya esa. Nah, tuh 3 hal itu yang perlu Anda pegang kalau Anda ingin ke jalan yang benar. Jadi Tuhannya kagak pernah kelihatan. Terus cara praktek ibadahnya sujud, dan Tuhannya itu esa. Bukan 3 dalam 1. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1"? Kapan? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gak ada. Jadi kira-kira apa yang Anda mau tanyakan gitu, Mbak? Sebenarnya masih banyak, cuman
waktunya nih. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, biarin aja kan sepi juga, cuma kita berdua cie. Maksudku, Ah, aku masih pengen sharing gitu tapi ada sedikit bentar dulu kerjaan. boleh lah. Nanti kalau di request naik dinaikin ya. Ya boleh. Tadi nanti videonya dapat Anda ambil di channel saya, Pusat Debat Agama, dan silahkan dipelajari. Nanti saya kirimkan gitu ya linknya. Saya izin follow dulu Anda, dan Anda tolong follow saya.